Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval Edu. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang pengalaman saya atau pernah mengalami penyakit fistula ani. Kali ini saya akan bongkar rekam medis. Nah, perbedaannya mungkin di rumah sakit Guntur dengan rumah sakit Santosa. Dari mulai cek labnya mungkin berbeda ya. Kalau ada persamaannya, kalau di rumah sakit Guntur itu cek labnya, daging sampelnya di lukanya diambil, dicek seperti itu. Kalau di rumah sakit Santosa itu sama seperti itu, cuman ada penambahannya, yaitu adanya MRI. Itu MRI itu apa ya? Jadi untuk mendeteksi track atau apakah ada benda tajam di dalamnya ataupun sampai sejauh mana gitu. Mungkin sama saja dengan ronsen gitu, tetapi MRI ini untuk mengetahui logam yang ada di tubuh kita mungkin ya. Sepengetahuan saya mengenai MRI gitu ya, tapi kurang lebihnya bisa kalian searching di Google di. Yang selanjutnya di sini ada surat rujukan dari Rumah Sakit Guntur. Nah ini, jadi sebelum dokter itu menyarankan ke Rumah Sakit Santosa, itu dokter yang di Rumah Sakit Guntur sudah berbicara dulu dengan saya gitu. Gimana kalau dirujuk misalkan? Oh, saya mengikuti saja gitu. Maka keluarlah ini surat rujukan dari Rumah Sakit Guntur. Dengan di sini tanggalnya tanggal 5 bulan 11 November 2020 gitu ya. Di sini surat rujukannya, termasuk hasil riwayat pemeriksaan sampai operasi sudah dilakukan, itu ini ada di sini. Di Rumah Sakit Guntur ada 4 lembar surat rujukan dan hasil yang sudah ditempuh gitu ya. Nah, ini sama juga dengan yang kemarin, yang tadi yang surat ini. Nah ini surat rujukan dari puskesmas gitu ya. Yang selanjutnya karena di Rumah Sakit Santosa itu lumayan jauh, karena saya tinggalnya di Garut, jadi lumayan memakan waktu untuk perjalanan gitu ya. Dan lumayan ngantrinya di Rumah Sakit Santosa itu karena zamannya atau pada masa pandemi, jadi harus dengan online dulu dengan menggunakan Telegram gitu ya. Jadi nomor antrian harus lewat Telegram, tetapi bisa juga langsung, tetapi harus pagi-pagi gitu ya. Nah, di Rumah Sakit Santosa itu jadi kita harus buat dulu booking untuk dokternya gitu, karena dan kalau di rumah sakit itu bagusnya di Rumah Sakit Guntur yang kemarin menyarankan bedah digestif gitu, karena di Rumah Sakit Guntur itu rumah sakit bedah umum. Kalau di Rumah Sakit Santosa bedah digestif gitu ya, beda mungkin ya. Nah, menyarankan bedah digestif. Nah di sini ada nah ini hasil pemeriksaannya, di sini lumayan dari Rumah Sakit Santosa ada kaset atau DVD. Ini hasil MRI-nya, fistulo plus kontras radiologi MRI. Ini pada tanggal 13 bulan 11 2020. Nah, untuk tes atau cek MRI itu harus nunggu jadwalnya gitu. Nah, ini kalau di Rumah Sakit Santosa karena jadi semuanya sudah tertata rapi, termasuk jadwalnya itu tidak ngaret gitu, tidak ngaret atau mungkin tepat waktu gitu ya. Dan di sini ada instruksinya, kalau misalkan
keterlambatan maksimal 5-10 menit dari jadwal pemeriksaan. Pasien yang terlambat akan dijadwalkan ulang. Jadi nah risikonya kalau di rumah sakit swasta. Nah ini ininya jadwalnya, cek MRI. MRI itu bisa kalian lihat di mungkin di searching atau di Google juga, atau ini gambarnya. MRI ini seperti ini. Jadi untuk cek MRI itu harus puasa dulu, biasanya puasa dulu pagi-paginya. Siangnya pagi-pagi saya puasa, siangnya pukul 12 bertepatan hari Jumat waktu itu dicek MRI-nya harus keadaan kosong, belum makan gitu ya. Nah, saya diberikan baju khusus gitu ya untuk pasien dan masuk ke dalam tabung seperti ini selama kurang lebih 1,5 jam. Jadi saya terbaring seperti itu selama 1,5 jam, dan 1,5 jam itu dan lumayan berisiknya minta ampun gitu ya. Dan sebelum sudah dipakaikan baju, lalu pas bagian lukanya gak tahu diberi kapas atau apa, dan diberikan papan gitu ya, bukan papan atau apa ya, alatnya untuk mendeteksi gitu bagian lukanya gitu. Nah jadi saya dimasukkan ke lorong itu dan lumayan berisik sekali, sama dengan kompresor suaranya seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya diberi ini earphone gitu dan mendengarkan lagu-lagu Ebit GAD gitu untuk motivasi hidup gitu ya. Tapi tetap saja kedengaran gitu musik terus suara dari MRI-nya kedengaran gitu ya. 1,5 jam itu tidak boleh bergerak karena tangan kaki itu diikat oleh alat tersebut gitu. Jadi kita tidak boleh gerak-gerak gitu. Dan lumayan pegalnya minta ampun ya. 1,5 jam. 1,5 jam itu perkiraan saya mungkin lebih, karena dari mulai persiapan, dari mulai petugasnya itu mempersiapkan sampai menyuruh untuk menunggu dan yang lainnya, antrian dan yang lainnya, itu mungkin kurang lebih 2 jam gitu cek MRI itu. Kalau nggak salah cek MRI itu di Rumah Sakit Santosa itu kalau misalkan karena saya di cover oleh BPJS gitu ya, jadi tidak mengeluarkan biaya gitu. Kalau secara umum menggunakan gitu ya, pribadi, biasanya lumayan, itu sekitar 4 juta rupiah. Kelihatan oleh kalian teman-teman, tapi saya bacakan.
tampak prostat yang besar dan bentuknya normal. Vesika urinaria besar dan bentuk serta dinding rata normal. Tampak hidroksel kanan kiri di daerah ilegal bilateral tampak besar kagak. Demikian juga struktur jaringan lunak dan otot pelvis dan struktur tidak menunjukkan abdomen. Kalau di sini normal sih rata-rata tidak ada. Nah, kalau di sini kesannya tak tampak adanya tanda-tanda fistula perianal dari marker perianal residiv post op. Tak tampak adanya discrete abses yang mengelilingi prosa anal sisi kanan dan kiri. Tak tampak adanya pitsel cucatan anal rektal. Tampak hidrokel kanan kiri. Nah, ini tampak hidrokel kanan kiri itu apa ya? Nah, ini mungkin ini kalau misalkan kalian jurusan kedokteran mungkin mengerti ya. Kalau saya mungkin kurang mengerti. Nah, ini hasil dari cek. Kalau ini hasil dari ini yang diterangkan oleh dokternya, Jadi lukanya kalau saya sebenarnya hanya sebesar jarum kecil, mungkin 10 pen lah, satu pulpen lah gitu, atau spidol lukanya seperti itu, tapi masih ada tracknya satu gitu, satu. Nah, kalau di secara penglihatan luka saya itu setelah operasi yang pertama gitu ya, setelah operasi. Nah, jadi lukanya akan nutup padahal tracknya masih ada gitu, tetapi dengan MRI itu bisa kelihatan tracknya itu kemana dan kemana gitu, termasuk yang sekecil apa. Nah, saya setelah diperiksa bahwa saya ini jelas itu pistol ani dan masih ada tracknya gitu, walaupun hanya satu tracknya, dan satu tracknya itu menurut dokter Adriana di Rumah Sakit Santosa itu bahwa ini harus ada tindakan lagi gitu, operasi bedah lagi gitu. Apakah siap? Ya, saya menjawabnya siap, mau tidak mau saya harus melakukannya gitu agar sembuh gitu ya, supaya sembuh. Dan akhirnya dokter melihat dan menjadwalkan dulu, jadi mengajukan dari dokternya menjadwalkan kapan, waktu, dan tempatnya seperti apa gitu ya, sesuai dengan antrian gitu ya, antrian dari, karena saya mengambilnya BPJS jadi lumayan BPJS, walaupun ngantrinya lumayan ya, sekitar 1 bulan lah, saya 1 bulan mengantri, karena awal ke Santosa itu adalah bulan November gitu, baru ditindak operasi yaitu tanggal 9 Januari. Jadi saya menunggu 1 bulan. Nah, kalau ini pemeriksaan surat keterangan perawatan pasien rawat jalan dari Rumah Sakit Santosa seperti ini. Ini ada pistulaan tanggal 10 Desember. Nah, jadi 10 Desember kalau di Rumah Sakit Santosa BPJS-nya itu kalau misalkan kontrol yang belum ada tindakan biasanya 1 bulan 1 kali periksa, kecuali kalau misalkan habis operasi atau tindakan itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu gitu, karena BPJS-nya biasanya ada peraturan seperti itu, 1 bulan periksa itu gratis, di cover oleh BPJS. Kalau minggu di dalam 1 bulan itu 2 minggu misalkan, nah minggu yang selanjutnya itu biasanya diumumkan
saya dianjurkan untuk puasa gitu ya, untuk melakukan tindakan operasi biasanya puasa pagi-pagi sampai pas tindakan operasinya. Sudah tindakan operasi baru bisa makan gitu ya. Nah, uniknya kalau di rumah sakit Santosa untuk makan, yang pertama sebelum tindakan operasi ya, hari pertama, jadi saya di rumah sakit Santosa itu 3 hari 2 malam. Eh, Berangkat jam berapa ya, ya siang, pukul 11 sudah ada di Santosa gitu untuk booking kamarnya gitu, atau menempati kamarnya. Jam 11 saya sudah masuk, disuruh istirahat oleh petugasnya, dan istirahat sampai dan tidak boleh ada yang menjenguk ketika itu. Jadi saya bersama istri saya berdua itu merasakan ya berbeda lah dengan yang seperti pada masa sebelum corona gitu. Ini menjenguk tidak boleh, terus untuk keluar masuk dari rumah sakit juga harus izin dan yang lainnya, itu ketat sekali lah lumayan di rumah sakit Santosa itu. Nah, uniknya kalau di rumah sakit Santosa itu pertama dari pelayanan lumayan maksudnya tepat waktu, disiplin lah waktunya. Cuman dari ininya, dari sebenarnya kalau di rumah sakit Santosa itu lebih tanggap lah, lebih tanggap ya. Terus ketika di rumah sakit Santosa, satu hari saya sudah pagi-pagi saya tes swab, pas operasi pukul 1. Nah, kita cerita dulu operasi di rumah sakit Santosa. Karena lukanya kecil gitu ya, dan saya mungkin tidak sadar karena di Santosa itu saya dibius total. Jadi di bagian punggung saya disuntik gitu ya. Bukan di bagian punggung ya, kalau di rumah sakit Guntur di bagian punggung disuntik, maka yang merasakan biusnya dari perut sampai ke bawah gitu. Kalau di rumah sakit Santosa bedanya, saya langsung dari infusan itu. Saya pertama itu ketika dimasukkan ke ruangan gitu ya, sudah pakai ini, dan maskernya tidak boleh masker yang kain atau yang biasa gitu, harus masker medis gitu, dan harus 2 gitu maskernya. Terus ya, pertama itu saya di infus dimasukkan seperti itu, dan langsung diberikan obat atau obat biusnya dimasukkan. Dan seketika saya dalam hitungan tidak lebih dari 10 detik mungkin ya, langsung pingsan, langsung tidak sadarkan diri gitu. Sudah tahu-tahu saya sudah keluar dari ruangan itu gitu ya, melihat
6 kali lebih gitu ya minum susu itu. Jadi mungkin tidak tidak berasa kenyang, tetapi karena saya campur aduk, gelisah gitu ya, melihat lukanya, melihat anunya gitu, dan tidak makan gitu selama itu. Tidak diperbolehkan makan apapun kecualinya. Jadi mas yang saya
kalian kunjungi Instagram saya @suryanova, bisa langsung tanya-tanya saja. Tetapi mohon maaf ya, karena saya ini bukan dokter ataupun ahli dalam kesehatan. Saya berbicara apa adanya sesuai dengan yang saya alami sebagai subscribe.